Halo Sobat Naga Jawa. Pertanyaan besar awal kisah kita manusia. Kita manusia itu penuh rasa ingin tahu. Kita lihat langit di malam hari. Kita jadi mikir, di mana ya tempat kita di antara bintang-bintang itu? Ada satu pertanyaan penting yang selalu ada, dari mana sih kita ini berasal? Pertanyaan ini punya banyak jalan, banyak cara buat cari jawabannya. Satu jalan lewat ilmu pengetahuan, satu lagi lewat keyakinan. Hari ini, kita mau bahas soal manusia purba dan Nabi. Coba datang, mulai dah. Yuk, kita mulai perjalanan buat cari tahu lebih dalam soal siapa kita ini sebenarnya. Jejak dari masa lalu, pandangan ilmu pengetahuan tentang manusia purba. Ilmu pengetahuan kasih gambaran tentang waktu yang panjang banget. Kehidupan di bumi dimulai secara sederhana, miliaran tahun yang lalu, terus berkembang pelan-pelan dari generasi ke generasi. Ini namanya evolusi, dasar penting dalam ilmu biologi. Jutaan tahun kemudian, nenek moyang kita yang jauh dulu muncul. Mereka disebut hominin. Mereka mulai jalan tegak, ini langkah besar buat keturunan kita. Contohnya Australopithecus, kayak Lucy yang ditemuin di Afrika, tempat asal manusia. Lalu, muncul jenis Homo. Homo habilis bikin alat-alat batu yang sederhana. Homo erectus belajar pakai api dan menjelajah tempat-tempat baru. Terus, datanglah Homo sapiens, manusia modern seperti kita. Jenis kita ini muncul di Afrika, mungkin sekitar 200.000 tahun yang lalu. Kita mengembangkan bahasa yang rumit, seni, musik, dan kehidupan berkelompok. Ilmu pengetahuan mempelajari fosil, alat-alat, dan DNA buat mengungkap masa lalu kita yang dalam banget. Nafas ilahi, kisah Nabi Adam menurut agama. Banyak agama punya cerita tentang nenek moyang pertama kita, Adam, atau Nabi Adam. Beliau dianggap manusia pertama, yang diciptakan langsung sama Tuhan. Kisah ini suci, ada di kitab-kitab suci. Menurut cerita ini, Tuhan membentuk Adam dari tanah, dari debu, atau dari tanah liat. Terus, Tuhan meniupkan kehidupan ke dalam dirinya. Adam menerima roh dan ditempatkan di surga, taman yang indah banget. Lalu Tuhan menciptakan Hawa untuk jadi temannya. Mereka hidup dengan damai dengan satu pesan penting. Jangan makan buah dari pohon terlarang. Tapi, godaan datang dan mereka nggak nurut. Karena itu, mereka harus keluar dari surga dan turun ke dunia kita ini. Kisah mereka menjelaskan sifat manusia dan perjalanan hidup kita. Cerita ini punya makna yang dalam dan jadi dasar keyakinan banyak orang. Bagian 4, 2 cerita, 1 bandingkan pandangan. Jadi, ada 2 cerita besar nih tentang asal-usul manusia. Ilmu pengetahuan cerita tentang manusia purba yang berkembang jutaan tahun. Agama cerita tentang Nabi Adam, manusia pertama, ciptaan Tuhan. Ilmu pengetahuan nanya bagaimana kehidupan berubah. Gimana caranya? Agama nanya, mengapa? Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan kita? Dua-duanya melihat manusia itu istimewa. Ilmu pengetahuan nunjukin kecerdasan dan kreativitas kita. Agama bilang kita punya percikan ilahi dan kedudukan khusus. Bagian 5, pencarian berlanjut. Memahami asal-usul kita. Mencari tahu asal-usul kita bantu kita ngerti diri sendiri, kemampuan kita, dan tantangan kita. Ilmu pengetahuan kasih satu jenis kebenaran berdasarkan bukti, fosil, barang peninggalan, dan genetik. Agama kasih kebenaran lain yang dasarnya keyakinan, kitab suci, dan tradisi. Buat miliaran orang, ini ngejawab pertanyaan, mengapa? Mengapa kita merasa senang dan sedih? Mengapa kita cari arti hidup? Apa 2 pandangan ini bisa jalan bareng? Banyak yang percaya bisa. Ilmu pengetahuan jelasin bagaimana proses fisiknya kita jadi ada. Agama jelasin mengapa. Tujuan spiritual kita ada di dunia. Keduanya bisa dilihat kayak kacamata yang beda, buat lihat satu misteri yang sama. Ilmu pengetahuan dan keyakinan, dua-duanya bikin kita makin paham perjalanan hidup ini.